Kebijakan terkait hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan di bidang ekonomi malah menyebabkan permasalahan baru di bidang lingkungan. Di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, terdapat kawasan industri pengolahan nikel di bawah naungan Harita Group. Adanya industri nikel di wilayah ini menyebabkan pencemaran limbah nikel baik di Pulau Obi maupun perairan sekitar pulau. Operasional perusahaan nikel yang dilakukan di Pulau Obi telah meninggalkan daya rusak yang panjang, tak terkira, dan pembukaan lahan skala besar sampai pembuangan limbah ke laut yang berdampak pada terganggunya kesehatan warga dan ekosistem. Beberapa masalah yang timbul di antaranya, yang pertama, air tercemar. Seringkali ketika hujan, air laut jadi coklat pekat kemerah-merahan. Ini diakibatkan limpahan ore nikel ke laut. Air laut menjadi merah, ekosistem di perairan sekitar Obi jadi rusak tak karuan. Atas dasar inilah, kami memutuskan nekat kembali ke Kawasi. Kami pergi melaut pada pagi buta ke sana untuk satu tujuan. Kami mengumpulkan banyak sampel air laut di perairan sekitar Kawasi, termasuk Sungai Todoku yang terletak di belakang kampung. Masalah yang kedua adalah warga tersingkir. Warga yang menolak tanahnya dijual justru diperhadapkan dengan tindakan represif aparat keamanan. Hal mendesak lainnya adalah terkait brutalitas Harita Group yang selain terus memperluas wilayah operasional, juga berencana memindah paksakan warga Kawasi dari Pulau Obi ke Eco Village. Sebuah upaya paksa memiskinkan dan mencerabut warga asli dari kampung ruang hidupnya yang penuh sejarah. Masalah yang ketiga adalah ancaman kesehatan. Selain persoalan kerusakan lingkungan dan persoalan lahan, ancaman kesehatan pun menghantui warga. Menurut laporan petugas kesehatan, penyakit diare menyerang anak di bawah umur 5 tahun sampai orang dewasa. Diare di Obi, katanya, tak lepas dari masalah air bersih di daerah pertambangan tersebut. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan perusahaan dan pemerintah desa mengupayakan persediaan air warga bebas dari cemaran bakteri dan kuman penyebab penyakit. Adapun beberapa tanggapan dari masyarakat. Yang pertama, masyarakat petani. Masyarakat yang berada di Pulau Obi sangat menyayangkan adanya perusahaan nikel tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat mengalami banyak kerugian akibat adanya perusahaan nikel tersebut. Masyarakat yang bekerja sebagai petani harus kehilangan lahan kerja mereka karena adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh perusahaan nikel tersebut yang dilakukan menggunakan prosedur yang legal maupun dengan perampasan tanah. Perampasan tanah ini juga berdampak pada masyarakat adat yaitu suku Tobelo yang hidup nomaden di sekitar wilayah hutan Halmahera Utara. Perusahaan ini membangun jalan hingga masuk ke dalam wilayah suku Tobelo tinggal. Yang kedua ada masyarakat nelayan. Tercemarnya laut membuat para nelayan harus melaut lebih jauh karena berkurangnya biota laut di sekitar pulau. Hal ini menyebabkan para nelayan tersebut hanya mendapatkan sedikit hasil dan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pergi lebih jauh mencari ikan. Selain itu, mereka juga masih harus berebut sumber air bersih dengan perusahaan karena sumber air sebelumnya sudah tercemar. Yang ketiga ada konflik antar masyarakat dan perusahaan. Adanya perusahaan nikel ini juga memicu adanya konflik antara masyarakat dengan korporasi dan aparat negara maupun non-negara yang mengamankan perusahaan. Konflik ini terjadi karena masyarakat ingin mempertahankan tanahnya. Namun, perusahaan malah menerobos tanah masyarakat dengan membawa aparat bersenjata. Konflik ini terjadi karena pemerintah tidak melibatkan masyarakat pada pengambilan keputusan saat proses perizinan. Sehingga, ketika perusahaan bertemu dengan masyarakat, sudah mengantongi surat izin dan dijaga oleh aparat bersenjata. Ada pula tanggapan dari perusahaan. Isu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tambang di Pulau Obi yang dilakukan oleh Harita Nikel menyebabkan banyak informasi simpang siur mengenai fakta yang terjadi. Pasalnya, Harita Nikel membantah tudingan terkait kerusakan lingkungan akibat operasional pertambangan di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ani Rahmi selaku Corporate Affairs Manager Harita Nikel ketika dihubungi pada hari Senin menegaskan bahwa sistem operasional penambangan PT TBP yang merupakan unit bisnis Harita Nikel senantiasa mengedepankan praktek-praktek penambangan terbaik. Harita Nikel mengacu kepada Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik yang melalui banyak proses mulai dari pembersihan lahan hingga reklamasi dan revegetasi.
Ani mengatakan bahwa perusahaan PT TBP adalah perusahaan yang pertama kali yang melakukan konversi mineral yang artinya mengurangi sisa batuan untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya mineral untuk bahan baku baterai mobil listrik. Masalah kedua yang juga sempat menerpa perusahaan ini adalah terkait lahan yang digunakan dalam melakukan aktivitas tambang berada dalam kawasan hutan baik hutan produksi atau HP maupun hutan produksi konversi atau HPK, dan Harita juga memegang izin terkait pinjam pakai kawasan hutan atas setiap pembukaan lahan. Selain itu, perusahaan ini juga melalui proses yang transparan dan memberikan uang kompensasi bagi masyarakat yang telah menggarap lahan, yaitu ganti rugi tanah tumbuh sesuai dengan keputusan Pemda Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian PT TBP juga dituduh mencemari sumber air warga Kawasi, yang mana pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Ani dan menegaskan bahwa tidak ada pembuangan limbah pabrik ke aliran Sungai Todoku dan Sungai Akelemo, karena perusahaan menempatkan sisa hasil pengolahan nikel ke lubang bekas penambangan atau dry stack, karena metode ini dianggap upaya yang aman dan ramah lingkungan serta memenuhi standar nasional dan internasional. Ani mengatakan bahwa perusahaan memulai operasi pada 2010 dan telah mengantongi izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup dari pemerintah. Selama beroperasi, pengelolaan limbah perusahaan selalu mendapat inspeksi dan pengawasan berkala, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini juga diperkuat dari pernyataan Yusra Hinoho Kabid Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup DLH Maluku Utara yang mengatakan bahwa PT Harita Group merupakan perusahaan yang paling baik dalam pengelolaan lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan membantah semua informasi yang tidak benar terkait kinerja perusahaannya, disertai bukti dan juga pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab. Ada juga tanggapan dari pemerintah. Potensi tambang di Pulau Obi memicu kekhawatiran akan kerusakan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum menunjukkan keseriusan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan lingkungan yang tepat, meskipun regulasi telah ditetapkan. Keterlibatan masyarakat dan LSM dalam proses AMDAL masih minim, menandai kebutuhan akan perbaikan. Perusahaan pertambangan diharapkan memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan, namun pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang strategis. Ancaman terhadap lingkungan pasca tambang memerlukan solusi kreatif dan komitmen yang kuat. Konsep integrasi inovatif sumber daya diusulkan sebagai pendekatan untuk rehabilitasi lahan kritis pasca tambang. Kekurangan peraturan daerah menyederhanakan kebijakan lingkungan yang harus disesuaikan dengan karakteristik lokal. Seperti yang terjadi di Halmahera Selatan yang merupakan daerah pesisir dan memiliki gugusan pulau. Umumnya, pemerintah merespon isu-isu lingkungan seperti ini dengan beberapa langkah. Yang pertama, penyelidikan dan evaluasi. Yang kedua, regulasi dan kebijakan. Yang ketiga, dialog dan konsultasi. Yang keempat, penerapan sanksi. Dan yang kelima, rehabilitasi lingkungan. Namun, respons pemerintah tergantung pada berbagai faktor seperti politik, ekonomi, dan kepentingan terkait. Potensi nikel di Pulau Obi memang sangat besar. Potensi ekonomi yang ada ini memang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tetapi, selain memperhatikan dari sisi keuntungan, baik dari pemerintah maupun perusahaan harus mempertimbangkan pengelolaan limbah yang baik agar tidak mencemari lingkungan sekitar kawasan. Jangan sampai, hanya karena kecerobohan yang dilakukan hari ini, membawa dampak yang besar di kemudian hari.